Halo guys, kembali lagi ketemu sama gue Hans Deruci. Kali ini gue lagi ada di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Ini aktivitas gue lagi bareng sama teman-teman KKN Unikal Universitas Pekalongan. Kita lagi ngedukasi masyarakat tentang proses pembuatan pupuk organik, baik itu kompos maupun pupuk cair ya. Ini sama teman-teman Unikal tuh, ciwinya cantik-cantik. Nah, ini tentang pupuk organiknya seperti ini contohnya ya, yang melibatkan molase dan mikrobakteri ya. Seperti ini proses fermentasinya. Jadi Wangandowo kali ini akan kita support untuk proses perbaikan pertaniannya, terutama untuk ekosistemnya sama teman-teman mahasiswa. Kita melibatkan dekomposer dan produk kita untuk menghasilkan pupuk organik. Ini kombinasi ya antara skill pengetahuan dari teman-teman mahasiswa dan juga Deruci. Kita kolaborasi. Ini ada Pak Imam, koordinatornya. Kita bersama dengan perangkat desa setempat untuk mengkaji masalah pertanian yang sedang terjadi di sekitar desa situ, untuk mengetahui apa saja yang bisa kita bantu. Oke guys, kita simak yuk. Isinya, agensi hayatinya, ini untuk ekoenzimnya. Jadi kalau di mix berarti bandingannya 100 ml per tank aja. Yang ini 100 ml per tank. Itu untuk agensi sama asam laktat. Jadi kekuatan asamnya itu yang untuk membunuh serangga secara perlahan itu cukup 50 cc aja. ini 50 cc. 50 cc ini 100 cc. Terus jenengan selama tinggal urea nih, selama tinggal urea hijau tenan Pak. Pemakaian urea di awal itu jenengan harus mengurangi. Memang rencana kan saya kan 15 hari mau saya pupuk. 15 harinya kan dari minggu depan. Rencananya memang pupuk kalau minggu ini. Biasa pupuk per iringnya pinten Pak? Urea. Pemakaiannya kok. Pakai. Kalau saya itu 1:1. Jadi tadi jenengan biasa pemupukan berapa Pak per iring? Kalau per iring biasanya ya antara gimmick tuh konska dan satu paling 20 menit gitu, 20 kilo. Kan pengeluaran 2 kali. Yang kedua sama. Yang kedua lebih sedikit. Berarti total input berapa? Berarti kira-kira ya 70 kilo. 70 ya. Berarti nanti ke depannya jenengan dikurangi jadi 40 atau 50 watt. Karena ini aktivator. Fungsi aktivator itu mengaktifkan enzim-enzim sama hormon-hormon dan unsur hara yang ada di tanah yang kelok atau kekunci karena terkapsulasi sama katalis kimia. Oke, jadi biota bawah tanah kayak mikroba, cacing dan sebagainya itu tidak bisa mengurai sisa humus atau substrat atau bahan pakan tanaman karena terkapsulkan sama si katalis atau zat kimia yang mengikat nitrogen itu. Kan nitrogen sebenarnya kan gas Pak. Biar jadi padat kan harus ada lem. Nah, lemnya itu setelah nitrogennya dimakan sama tanaman, lemnya kan masih tinggal di tanah. Akhirnya mengikat tanah. Mengikat tanah itu nanti tanahnya jadi kempal, otomatis bakteri itu nggak bisa makan dengan optimal. Dan input bakteri dari luar itu diperlukan karena bakteri alami yang larut dalam air itu belum tentu bakteri-bakteri yang mampu beradaptasi dan bertarung di lapangan dengan kondisi alam yang ada. Perlunya mikroorganisme lokal yang diaplikasikan, dilokalisirkan di situ. Kita kan sudah melokalisir beberapa jenis bakteri, terutama bakteri asam laktat yang mampu memecah plastik-plastik itu Pak, mikroplastik itu, agar si tanah itu bisa pecah partikelnya, terus sisa-sisa pakan yang terikat itu bisa keserap sama tanaman dengan baik. Nanti kalau itu tanah itu sudah aktif,
diaktifkan sama aktivator ini, nanti tanaman itu bisa dapat makan secara alami, mandiri. Nah itu yang bisa menyebabkan menguranginya kebutuhan pupuk sintetis. Jadi jangan salah, pupuk organik itu bukan sepenuhnya makanan. Itu kandungan makanannya paling berapa persen, tapi sisanya itu aktivator Pak, sama stimulan. Nah stimulan itu apa? Stimulan itu zat-zat yang merangsang terjadinya metabolisme. Jadi tetap membutuhkan pupuk kimia sintetis, hanya presentasinya lebih kecil karena tanah sudah bisa mandiri memberi pakan. Yang kedua, jasa training dari mikroba itu sendiri bisa dimakan juga sama tanaman. Dan si enzim perangsang atau stimulan itu mampu meningkatkan kinerja sel-sel tanaman lebih kencang sehingga menyerap dari perakaran itu lebih kuat. Otomatis pemasakan di daun juga lebih tinggi, hasil panen juga lebih banyak. Ditambah lagi kalau kita memasukkan beberapa enzim-enzim yang bisa memacu proses pembelahan sel seperti sitokinin nanti, jadi pertumbuhannya itu lebih gede, lebih cepat, lebih banyak dari mulai pertumbuhan awal vegetatif sampai generatif sampai ke pengisian, unsurnya lengkap, jadi lebih banyak keluarannya, terus panennya maju karena pertumbuhan lebih cepat. Jadi kalau dengan pakai aktivator sama enzim stimulan itu disarankan jangan nanam tepat waktu, mending mundur. Apalagi nek jenengan itu sawah di tengah-tengah Pak, otomatis aku mana dalan. Nah itu resiko buat kita ketika panen, kancane urung panen dia keluh. Makanya saya selalu menyarankan untuk pakai aktivator yang komplit tepat waktu per 10 hari sekali. Itu panen maju paling tidak biasanya 100, minim 95 sampai 100. Ini 85 harus petik Pak. Kalau varietas yang sama itu. Iya, 32 biasa nemuin. 32 itu kan rata-rata di 95 sampai 100. Kita ini nggak sampai cuaca iya tergantung cuaca, lama-lamanya 120 lah wis paling apes. Ora sampai. Iya wis nek petang dedet jarang fotosintesis gitu yo akeh 100 seluruh. Itu rata-rata kan di 95 ya, kita anggap 95. Nah kalau temennya itu di 95, kita itu di 82 sampai 85 itu harus petik maksimal 85, lebih dari 85 harus keluar 10 hari lah, cari 10 mundur 10 hari. yang maju lebih cepat. kita dengan tandur 10 kilo Beneran panen bareng. ini aku tandur termasuk eri memang. Jadi selisih kalau yang sebelah sini itu selisih sama sebelah ini sampai hampir 20 hari, 18 hari. Ngejar Pak, ngejar. Nah, fungsi aktivator sendiri nanti kan selain menyediakan pakan alami, dia itu bisa memperbaiki tekstur tanah, yang mana katalis-katalis tadi yang membuat tanah jadi kental itu bisa dilarutkan, dibuang beserta dengan air, tapi sudah diubah bentuk, bukan sebagai zat kimia berbahaya, tapi sudah dikurangi Pak, sudah dikurangi elektronnya sehingga tidak berbahaya. Ketika dibilas nanti keluar ke tieng, nanti lewat ke cerwane tonggone ngumpul ning ngono Pak, ke tieng. Mengisore dhewe di sini tiangnya dhewe bilasan. Nanti setelah itu tanahnya teksturnya digembur 20 cm humus lapisan atas itu nanti lebih nggak kelet lagi ini Pak Sul. Nah ini pengaplikasiannya Baiknya nih, prosedur itu pratanam Pak, pratanam minimal 1 kali di tanah sama 3 kali di pembenihan. Tapi kalau 3 kali pembenihan jenengan jangan sampai nyabut benih di umur 25. Umur 25-nya yang pakai perangsang ini, pemacu ini nanti kayak umur 32. Gede banget Pak. Terus mana loro, ukurannya jumbo, nanti ditandur langsung rata itu. Jadi kalau mau pakai stimulan-stimulan seperti ini disarankan jenengan di bawah 20. Iya, cabut benih itu 18, 19, tanam 21. 17 hari 17 hari nggak apa-apa karena itu nanti ukurannya jumbo, ada pemacu pembelahan sel soalnya. Nah, bedanya giberelin sama sitokinin. Kalau giberelin itu condong ke atas, tapi kalau sitokinin itu rata samping juga. aku orang lemes nih. Justru itu kelebihan dari sitokinin itu pembelahan selnya itu rata seimbang ke semua arah, jadi ora lemes. Tapi nek giberelin hanya menambah panjang sel, cuma dowo tapi mudah. Iya. Karena kapal pernah gibru. Nah, kalau gibru itu jangan berlebihan, bahaya itu. Gibru. Iya, jadi pingin nih karepe kuwi men pedowo karena ngejar. Ternyata cuma otiolasi. Udah kejauhan. Ya. Makanya kami sudah beralih dari giberelin ke sitokinin sekarang. Lebih banyak memakan sitokinin. Kalau kurang puas dengan dosis sitokininnya, kita ada sitokinin yang terpisah.
bisa main custom, angkanya kita bisa tinggikan lagi. Nah, kelebihan sitokinin juga meningkatkan tingkat pengisian glukosa pada buah-buahan, jadi rasa manis kayak gitu, kayak melon juga. Terus ini misalkan diaplikasikan di hari ini kelihatan hasilnya berapa hari kemudian? Kalau cabai Pak, yang pupusnya itu bisa kita amati langsung cepamoto, itu 2 kali 24 jam atau 48 jam itu sudah langsung kelihatan reaksi. Pupus ya, pupus kan enak diamati, dari mulai tidak ada jadi ada, dan bentuk pupusnya itu lebih gede, lebih super lah daripada yang sebelumnya. Terutama untuk cabai-cabai yang budel Pak, pupus mandek, berkele. Itu kalau dipacu pakai zat ini, stimulan ini, nanti dia bisa menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Nah kalau untuk padi, pupus yang baru itu berarti pupus yang baru lebih bagus. Nanti yang mandek ya udah pruning aja, potong buang. Nanti kita andalkan cabang baru. Kalau untuk di padi, karena kita berbicara orang awam itu pengamatannya kan indikasi fisik Pak. Iya. Ya, kalau secara kimiawi produk ini bekerja setengah jam setelah diaplikasi, tapi secara fisika nampak nyata indikasi manual itu 4 hari. Jadi nek wong awam iso nitani oh patang dino sono reaksi, tapi nek wong awam banget itu 2 minggu Pak. Wong orang ngerti pertanian blas itu 2 minggu baru tahu reaksi. Tapi kalau petani itu 4 hari udah tahu. Kalau di tanah itu juga 4 hari. Dari mulai berongkol, orang usah dipaculi Pak, mulai singkalan kayak dilebih banyu, didelokne bae. Nanti 4 hari itu amoh dhewe yang bener dhewe. Lah, memang kan sing kemarin saya amati itu tanah sing kekum banyu beberapa hari ya malah hampir 1 bulan bener-bener ono banyu terus pun masih Ya, berongkol. betul, itu awalnya dari katalis itu yang tadi saya sebut. Kalau diberi ini, nanti katalisnya bisa hilang, terlarut sama air, nanti tanahnya ambrol dewe, nggak usah dipecoi kan gue apa lah. Iya, maksudnya biasanya tanah kan kena banyu kudune kan ambrol, itu enggak. Dan itu ambrol. kasus itu hampir seluruh Indonesia Pak. Kemarin saya ke Bogor aja dapat kasus yang sama seperti itu. Nggak cuma di sini. Mereka karena kimia sih. Kimia, kan betul. mengendap. Atau kimia itu berapa persen bersifat tanaman, berapa persen menguap, berapa persennya mengendap. Endapan itu yang jadi tanah itu rusak. Jadi waktu penyemprotannya lebih baiknya jam Sebelum suhu 30 derajat paling ideal, karena stomata masih membuka. 30 derajat itu jam 9 pagi Pak biasanya ngangkat itu. Di musim seperti sekarang, tapi kalau musim kemarau ya jam setengah 9 sudah. Tapi kita bisa melanggar sedikit. Paling siang itu jam 9.30, sore di atas jam 3. Idealnya seperti itu. Kalau siang tetap teraplikasikan, tapi lebih banyak penguapan. Jadi penguapan itu mengurangi efisiensi produk. Jadi kan yang isoliter itu sudah tahu apa dan angin juga gede. dulu apa ya misalnya sore barasar Embun malah lebih bagus. Bisa pagi ya. pagi mulai jam berapa berarti? Pagi habis subuh udah bisa. Stomata udah buka. Jadi kalau sinar matahari kan setelah proses fotosintesis langsung. Ya, Kalau sore dengan hujan. Iya, bilas. lebih rawan kena hujan. Iya. Ini sudah ada pelekat alaminya, bioplastik, tapi kadar tingkat kerekatannya tidak sebagus sintetis. Kalau jenengan mau peningkatan pengikatan di daun, pakai perekat tapi jangan terlalu tinggi. Resiko perekat itu hampir sama seperti formalin Pak, hanya dia tingkat penguraiannya lebih cepat. Nek jenengan pakai perekat itu satu tank hanya 1-2 mili. Ya. Jangan lebih. Ya. Engko resikonya tanah atas meneh. Jadi itu untuk mengantisipasi. Tapi gini, secara teknis produk ini mengandung bioetanol yang merupakan penembus yang ketika diaplikasikan 45 menit setelah aplikasi itu sudah 70% masuk ke dalam dinding sel. Sisanya masih di luar. Kalau setengah jam kehujanan ya paling orang 50% sudah terserap. Masuk. Nah kalau ingin lebih lengket ya kasih perekat, tapi disarankan tidak lebih dari 2 mili per tank. Apapun perekatnya. Ini sudah mengandung biosurfaktan juga. Surfaktan itu ya perekat primori. Oke, ya terutama fokusnya gini. Karena kita pakai agensi hayati, tujuan kita itu pembenahan tanah. Karena tanah itu sebagai media tanam, sebagai tempat tinggal atau penginapannya si tanaman, yang mana tanah itu sangat penting sekali Pak untuk penyimpanan nutrisi, penyimpanan air, terus tempat
tumbuhnya, tempat bercakarnya si akar. Kalau tanahnya nggak bener, mau dikasih makan sebagus apapun, mau dikasih varietas sebagus apapun, insya Allah ya hanya 50% yang ya saja. Tapi kalau tanahnya bener, kasih varietas bagus, pakan bagus, insya Allah hasilnya lebih memuaskan. Hanya kita sementara ini fokus ke tanah. Selain nggak terlalu mulu ngomong bahasa apa ya? Nek wis panen wis rata tembe geleng rendemennya Nah. lebih tinggi daripada ini. Nanti kita bicara rendemen setelah kita rata. Terus sekarang mulai penggunaan tanah dulu. Mulai lemah dan untuk menyangga penopang hidup tanaman biar sesuai dengan apa yang diminta tanaman tersebut. Nah nanti kalau setelah itu nanti masa kemudian pakai kata nape, kata togo, bernas, Baru kita biasa. Nah biasa itu Ronggiane 60% dari kematangan bulir. Iya. Ini sore-sore saya terus tekan bogol, jadi nambir dia menang kira ngatain saking dari 50 32 untuk selama ini berarti 32 emang cukup bagus untuk pengisian bulir cukup bagus. Tapi kalau ya pernah ya emang orang tekan bogol Ya, density atau kepadatannya per bulirnya juga nanti kurang. walaupun sama-sama 32 ya nanti dengan musim hujan nanti rendemennya nanti beda. Rendemennya akan ada kenaikan, pasti ada kenaikan. Kalau kali pancur yang udah nyoba itu rata-rata 70 kering, Pak. Kering giling bisa keluar 70 kilo per 100. balai. Ya oke lah 70 ya bagus sudah. Ya. Suara. Biasanya paling 60. Iya bener, saya juga praktekin, Pak. Saking penasarannya tak ganti varietas. Impar 2 itu 70-nya lebih. Varietas 1,5. Yang impar 2 kan Ya pacar sing wis mencoba sapa? Banyak Pak Yoto, terus Yoto, terus Wianto, terus Oiron. Ini sana yang pakai. Ini juga masih pakai Pak Yoto. Nah, sharingnya karo Pak Yoto. Rombongan dulu. Naik pangkat tuh ya. Angkat. Lebih ini. Jadi baru. Habis. itu mau paling Baik, besok kasihkan langsung ya Bisa. Oke, baik. endingnya juga kenaikan produksi. Terutama yang dibawa pulang ya Pak. Kalau yang jual tebas sih nggak akan merasakan bedanya. Paling neng rego tebasan toh. Ya tetap Gitu. ada pengaruhnya tetap kan dengan apa? Perupane sing Tampilannya mulus, kan, nggih. tampilannya kan tetap ya kan Yang-yangannya aja Pak. Dulu itu almarhum Din naik batak kita dari Mas Ndot Hanya urea 10 kilo seiring. Barangnya itu gede. 1 hektar itu menjadi seiring ini itu ditebas 30 itu daerah kita mengatakan karena dibandingin Bojong kan tekstur tanahnya bagus Bojong itu saya breakdown orang situ itu 3 tahun mas. Itu 0,875 kg per meter persegi. Berarti nek hektar wis metu 8 ton mundur Pak. Bener saya ngitung sama si Mas sampai gile-gile nggak percaya. Nanti kalau juragan sih penasaran orang mantan lurah tangkil juragan kayak itu nanti wis Pak Arab goblok yang nggak tahu toko apa ini sampean Terus kita juga produk yang berhasil itu satu malam terus nginep ini 1 malam itu sudah basi Pak. Kalau di Tupperware itu sampai 1 minggu Pak. sampai sebegitunya berarti. 1 minggu nggak basi tutup Tupperware. Kita di program inovasi desa ada dulu dengan teman-teman kelompok tani untuk dinas kita beli basah. Tapi saya wis karena ada yang meninggal, ada yang wis kurang kondusif, tak tinggalnya pindah tugas. Terus orang coba zaman satu buatan Pak Asim itu beli 1 kilonya itu juga terus Pak Narto itu dijual dan Narto mantan dan Narto itu jualnya itu 15.000. Jadi seiring kuwi Pak Narto oleh duit 7 jutanan. Nah terus seiring gitu.
kadang ya sepeda pun kadang tinggal beli sharing-sharing. Tapi dulu yang untuk kita kualitas untuk beras sehat kita ambilnya ke Napan Pak. Napan 05 itu kan karena aromanya keluar. Lebih aromatik. Jadi itu kalau dijual agak mahal itu uang itu harus menjadi wangi. Iya. Uang ini orang belum kayak pandai wangi. Aku suka yang pakai enzim ini. Dia itu sebenarnya sepoh. Terus orang banyu Mbak. Jadi biasanya kan masak esok bengi jam 10 nih wis banyak. Dan itu enggak malah gembik. Juga rasanya kan nek banyak itu wis langsung jadi tawar ngono kan. Nah, itu enggak tetap manis. Mau lepas kita sehat kita uji dulu Pak, masak dulu. Ini paling aku lah suwi kok pangan lain berarti ora satu pakai ya berani seperti itu dulu kan. Cuman kan yang pemain itu kan sponsornya desa karo sponsornya kelompok tani, cuman kita kan support desa, tapi ternyata desa nggak berani main. Buat bundesnya nggak berani main, kita malah dikasih kenang-kenangan kayak itu bubuk tani ke situ. Karena tapi permainan apa sebenarnya zaman ini ya orang dulu nih mungkin ini selungo. Padahal kita butuh banget dulu ya. Kalau ini sudah nyebar kemana-mana Pak? Sudah sampai ke Bogor, sudah sampai ke Sumatera. Yang tambahan untuk limbah saya daripada menjadi makanan. Iya betul, itu didekomposisi aja pakai bakteri ini. Jadi biar ada tambahan nutrisi ke sawah. Jadi jangan mengurangi ponska. Kuasa mulai urea. Kalau harus berjalan terus sebenarnya. Iya. Oke, cukup segitu dulu Pak ya. Oke, siap. Terima kasih. Sigi 100 ini 50 per tank ini. Ya. Ini 100. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari KKN Universitas Pekalongan. Guys, terima kasih untuk Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang sudah berkenan untuk didatangi kami. Tujuannya untuk KKN di sana. Terus apa lagi Mas? Dan mohon maaf apabila kita di sana sudah merepotkan, sudah banyak salah, mohon maaf. Sekian dari kami, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jaya. Lagi tak video.